collaborative consumption, di mana hal ini dilakukan agar mampu memberikan akses pada resources atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan agar dia bisa berfungsi ataupun bisa dimanfaatkan secara bersama-sama oleh user yang lain. Ya. Jadi intinya memanfaatkan aset tadi yang mungkin dianggap kurang memiliki value atau memiliki benefit dan bisa dimanfaatkan oleh user yang lain. Nah, karakteristik dari sharing ekonomi apa? Yang pertama adalah berbagi resources. Jadi sumber daya itu dimanfaatkan secara bersama-sama. Kemudian akses atau kepemilikan memprioritaskan penggunaan daripada kepentingan. Dan yang ketiga adalah menggunakan platform digital, di mana teknologi nanti akan menghubungkan antara pengguna ya, menghubungkan antara pengguna dengan platform digital yang lain. Ya, jadi kalau kita istilahnya itu adalah ekosistem. Jadi ekosistem itu tidak hanya kaitannya dengan kepemilikan digital atau kapital, tapi juga pada stakeholder yang ada di dalam lingkungan tersebut. Dan itu saling mendukung. Ya, apa yang tersebut karakteristik di dalam sharing ekonomi, berbagi ekonomi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini yang pertama adalah proses koneksi. Nah, penyediaan layanan dan konsumen ini terhubung melalui platform digital. Tapi kita sudah jelaskan. Contohnya misalkan jaringan internet yang disediakan oleh Indo, bisa sebutkan salah satu brand yang memang dia menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Kemudian yang kedua, platform sharing ekonomi. Contohnya termasuk Airbnb ya, dan juga Gojek. Kemudian yang ketiga adalah model bisnis peer-to-peer atau P2P berbasis individu. Nah, peer-to-peer ini adalah platform yang terdesentralisasi di dua tempat yang dimanfaatkan oleh individu yang saling berinteraksi satu sama lain tanpa dia memerlukan otoritas pada pusat atau server, di mana setiap peserta ini bertindak sebagai klien dan juga server. Ya, contohnya misalkan kalau peer-to-peer itu kayak kita lihat kita bersama dengan siapa saja dan kita dapat menggunakan apa yang disediakan untuk memberikan akses pada kita individu di mana individu bertindak sebagai klien dan berbeda. Kemudian untuk platform sharing ekonomi, nah ini contohnya kayak Gojek, ini juga pelayanan transportasi, bahwa kalau dulu kita mengenal transportasi itu biasanya adalah kita misalkan ya jasa misalkan taksi ya, kita harus beli taksinya dulu ya. Kemudian masuk dalam sebuah organisasi misalkan perusahaan PT ya, kemudian kita menjalankan operasional. Nah, Gojek ini merubah, jadi aset dan kepemilikan tadi, di mana jasanya ada, ya, jasanya tetap ada, tetapi dia menggunakan aset dari orang lain. Ya, jadi drivernya tadi itu kan kita menggunakan aset dari driver tadi, tetapi platformnya kita yang menyediakan, sehingga nanti di sharing. Ya, makanya kalau di Gojek itu biasanya bagiannya kalau nggak salah 20%. Jadi misalkan kalau kita pakai GoRek ya, dari satu titik ke titik misalkan 100.000, maka 20.000 itu akan di-sharing ke platform itu. Nah, ini yang kita sebut ini cara kerja dari sharing ekonomi. Kemudian benefitnya apa? Manfaatnya. Jadi manfaat sharing ekonomi bagi dunia ini yang pertama adalah efisiensi ekonomi. Jadi akan mengurangi biaya distribusi dan memaksimalkan dari pemanfaatan atau sumber daya. Yang kedua adalah inklusi sosial, membuka peluang penghasilan tambahan bagi individu. Ya. Karena sifatnya tadi sharing, akhirnya orang yang punya pekerjaan utama dia bisa melakukan penghasilan tambahan. Misalnya kayak Gojek tadi itu bukan murni orang 100% dia kerja sebagai driver, tapi ada juga orang yang sudah bekerja tetap, merasa masih kurang di dalam pemenuhan dia punya kebutuhan hidup, dia bisa melakukan tadi membuat kerjasamanya menjadi seorang driver. Nah, ini menjadi benefitnya kedua. Kemudian yang ketiga adalah inovasi bisnis mendorong model bisnis baru yang fleksibel dan adaptif.
kita bekerja mulai dari tempat itu, di waktu itu, sekarang kita bisa bekerja ya, work from home ataupun juga work from anywhere. Semua karena juga dari platform yang namanya digital. Nah ini salah satu manfaat dari ekonomi bagi Indonesia. Nah kemudian keuntungannya apa bagi konsumen? Ya, jadi keuntungan sharing ekonomi bagi konsumen itu adalah yang pertama adalah harganya terjangkau. Ya, karena akses barang dan jasa jauh lebih murah dan jauh lebih mudah. Ya, kalau dulu kita misalkan membutuhkan persyaratan menggunakan kertas yang kita kirim lewat kantor pos dan sebagainya, sekarang kita bisa melakukan email, ya lebih mudah, ya, lebih praktis, itu dalam hitungan detik lagi bukan menit saja itu bisa tersampaikan kepada orang yang ingin kita kirim. Yang kedua, kemudahan akses, ya, layanan bisa ditemukan melalui platform digital. Sekarang saya rasa lebih mudah kita melakukan apapun dengan adanya platform digital. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Layanan bisa diakses sesuai kebutuhan. Dan semua platform ini saling terhubung, ya. Mulai dari handphone, ya, mulai dari laptop, ya, semuanya terkoneksi. Bahkan software atau aplikasi itu sudah menjadi sebuah ekosistem yang memang kita harus mempelajari dan memanfaatkan tadi, khususnya untuk sharing ekonomi dan bisa memberikan keuntungan atau benefit kepada kita. Kemudian untuk keuntungan sharing ekonomi bagi provider atau penyedia layanan itu apa? Yang pertama tentu saja adalah pendapatan tambahan. Memanfaatkan kan aset yang tidak terpakai untuk menghasilkan uang. Nah, coba Bapak Ibu bisa melihat ya atau adik-adik mahasiswa bahwa layanan-layanan yang diberikan oleh beberapa platform itu awalnya memang gratis. Contohnya ya, misalkan seperti Facebook ya, atau YouTube ya, atau Gmail ya, kita mendaftar itu diberikan free ya. Nah untuk mendapatkan income tambahan itu dari mana? Tentu saja dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi tambahan. Jadi saya kayak Google itu, kalau Gmail itu tahu saya satu akun ya, itu untuk penyimpanan di Google Drive ya, jadi di data drive-nya Google itu cuma misalkan 5 GB ya. Maka kita butuh banyak nih. Nah, kita bisa menambahkan berlangganan nanti akan mendapatkan akses yang lebih. Atau kalian misalkan berlangganan YouTube ya. YouTube kalau premium tidak akan ada ads atau iklan. Ya, tapi karena kita menggunakannya gratis, maka ada iklan itu yang dimasukkan dalam pendapatan tambahannya YouTube tadi. Ya, maka kita sudah mendapat gratis, mendapatkan akses, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat secara ekonomi. Nah, inilah yang namanya jaring ekonomi dari pendapatan tambahan. Kemudian yang kedua, penyederhanaan proses bisnis. Jadi platform digital ini mempermudah pengelolaan layanan dan transaksi. Ya, tentunya di dalam perbankan juga ya, pembayaran bisa menggunakan cashless ya, payment atau mungkin digital payment ya. Kemudian yang ketiga adalah peluang pasar baru. Jadi akses pasar yang lebih luas melalui platform global. Ya, jadi sekarang batasan antara negara itu sudah sangat dekat sekali ya. Ada internet dan kita tidak heran pertanyaan Indonesia sekarang bisa menjual produknya itu ke negara yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Itu salah satu manfaat atau keuntungan jaring ekonomi bagi provider. Nah, kemudian konsepnya bagaimana? Konsep ekonomi ini ada 4 sisi. Ya, jadi ada mutual sharing, ada trust in order, kemudian ada real sharing dan juga free sharing. Mutual sharing itu apa? Saling menguntungkan. Jadi agar seluruh masyarakat bisa saling berbagi manfaat atau aset atau jasa yang dimiliki. Nah, salah satunya saya sudah bahas di awal itu adalah ojek online. Ya, dengan menggunakan aplikasi ini maka semua orang bisa menggunakan alat transportasi untuk melakukan perjalanan, termasuk orang yang tidak punya kendaraan. Ya, apakah yang punya kendaraan bisa kenapa membutuhkan ojek online? Ya banyak sekali ya. Contoh misalkan, kalau kita transportasi itu intinya kan menghubungkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Pertanyaannya menghubungkan titik dengan titik yang lain itu berarti kita membawa sesuatu, itu motor atau
sepeda motor atau mobil, itu biaya yang sebenarnya itu bukan hanya di transportasi biaya ini ya apa untuk konsumsi bahan bakar, tapi juga maintenance. Nah, dengan kita melakukan virtual sharing yang menggunakan ojek online ini, maka ada biaya yang terefisiensi di sini, yaitu adalah biaya maintenance, karena kita nggak perlu perawatan. Ya. Ini bedanya kalau kita menggunakan jasa ojek online dengan kita menggunakan motor pribadi. Nah, itu bisa dihitung. Ternyata secara kos lebih murah kita menggunakan aplikasi ojek online. Itulah kenapa ojek online itu masih menjadi pilihan utama kalau kita memang menunjukkan efisiensi dari sisi waktu maupun juga biaya. Yang kedua adalah tracking order. Ya, jadi konsep sharing ini adalah konsep saling kepercayaan antara sesama, di mana kita mempercayakan keamanan dan kenyamanan layanan langsung kepada pemberi layanan, bahkan kan mesti orang tersebut tidak kita kenal. Ya, oleh karena itu perusahaan dengan konsep sharing ekonomi biasanya mereka melakukan seleksi dan verifikasi data yang ketat pada para peserta. Ya, jadi istilahnya itu melakukan ya apa itu pemetaan ya, bahwa jangan sampai orang-orang yang mereka terima di dalam bisnis mereka ya, initially untuk sharing ekonomi ini memang orang-orang yang memang tidak bermasalah dan bisa untuk memberikan pelayanan yang dalam hal keamanan dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga itu adalah real sharing. Ya, jadi real sharing ini adalah konsep kemudahan menyediakan berbagai knowledge dan juga information ya, secara sukarela. Jadi dalam konsep sharing ekonomi, pengumpulan datanya dilakukan dengan mudah tanpa mengeluarkan dana yang besar. Jadi contoh ya, ketika Anda menggunakan layanan aplikasi yang tidak berbayar atau gratis, kemudian kita diminta untuk registrasi. Nah, registrasi ini kan berarti ada data yang diberikan. Paling umum biasanya adalah nama lengkap, tanggal lahir, email pribadi, dan juga biasanya adalah nomor telepon. Nah, ini yang mungkin belum banyak juga yang mengetahui, karena kayak media sosial seperti YouTube, ya, mungkin ada Facebook dan lain sebagainya. Kenapa kita mendapatkan bisa gratis? Nah, pertanyaannya harus ada di dalam benak kita ya. Apa yang mereka dapatkan benefitnya ketika kita mendaftar secara gratis? Mungkin belum banyak ya. Kita bisa menggunakan mereka bikin aplikasi sesuatu itu nggak pernah apa kok. Misalnya harusnya kan bayar ya. Nah, inilah perbedaan antara sharing ekonomi ya. Jadi nanti ada yang masuk pada open source dan closed source misalkan. Jadi sistem bisnis sekarang itu modelnya adalah diberikan fiturnya gratis ya, tapi nanti ketika kita ingin mendapatkan akses yang lebih atau premiumnya, kita harus berbayar. Dan mereka mendapatkan data ini itu merupakan big data bagi mereka. Jadi itu mereka bisa manfaatkan. Ya, dari mana? Dari behavior kita, dari pola perilaku kita. Contoh ya, kalau saya di media sosial di YouTube, misalnya suka melihat konten-konten otomotif. Nah, nanti biasanya kita akan diberikan ads atau iklan-iklan yang berhubungan dengan iklan otomotif. Ya, kalau kita memang menggunakannya secara aktif. Ini contoh dari yang namanya adalah sharing. Nah, kemudian yang keempat itu adalah gift sharing. Dan gift sharing ini konsep berbagi fasilitas layanan atau produk dan yang menerima manfaat nantinya dia bisa membayar di masa depan. Ya, contohnya diberikan uji coba atau trial dari gratis seperti satu layanan. Ya, mereka pasti punya harapan dong ketika kita sudah menikmati layanan, ini kita akhirnya bergabung dalam paket yang berbayar. Ya, banyak sekali yang kayak Netflix, ya, YouTube Premium, Spotify, atau mungkin yang kita gunakan saat ini yang kayak Unity, itu kan juga ada yang versi free, ada juga yang versi berbayar atau premium. Nah, itu adalah konsep yang keempat yaitu gift sharing. Nah, kekurangan dari sharing ekonomi ini apa? Kekurangannya yang pertama, sulitnya kita mencari pekerja dengan skill atau kemampuan yang tinggi. Ya, jadi kekurangan sharing ekonomi yang pertama ini bahwa kita susah mencari pekerja yang punya kapasitas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kenapa? Karena di era perkembangan kita saat ini pekerja
yang ketiga, belum ada regulasi secara tetap. Ya, jadi dari sisi ketenagakerjaan, misalnya dari sisi penggajian, nominal pendapatan berhubungan dengan antara kesepakatan pekerja dengan pemberi kerja. Ya, tanpa ada batasan minimal. Nah, ini beda dengan kalau kita dengan sistem kerja konvensional ya. Di undang-undang misalkan PKWT ya, pekerja anak orang itu kalau dulu 2 tahun ya, sekarang dengan ada berlakunya undang-undang kerja itu berlaku selama 5 tahun. Lanjut diputuskan apakah dia akan ditetapkan menjadi karyawan tetap atau dia akan diputus kontrak untuk status PKWT. Dan ini belum adanya aturan atau regulasi yang mengatur kaitannya dengan regulasi sharing ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah implementasi di dalam sharing ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada 5 contoh ya. Yang pertama rental ekonomi. Nah, rental ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi yang fokusnya itu pada bisnis penyewaan. Ya, jadi perusahaan di bidang rental ekonomi ini umumnya mengadakan kerjasama dengan beberapa pemilik aset sekaligus dan dia membuat platform guna menyewakan aset tersebut. Dan contohnya kalau konsep rental ekonomi itu ya Airbnb di luar negeri ya, ini biasanya menyewakan apartemen, ya rumah, bangunan, gedung, ya properti lah ini. Nah kalau di Indonesia mungkin yang sering kita pahami contohnya kayak resort, dia menawarkan aset ya misalkan hotel-hotel yang gede, nanti disewakan lagi kepada user atau customer. Nah kemudian kalau yang kedua itu adalah peer-to-peer ekonomi. Ini mirip rental ekonomi, ya. Tapi kalau dalam peer-to-peer transaksinya langsung. Jadi mereka hanya membutuhkan satu platform. Ya, contohnya bisnisnya kamar ya, kayak Shopee, Tokopedia, dan terserah distribusi atau institusi. Kemudian yang ketiga adalah on-demand ekonomi. Nah, on-demand ekonomi ini sharing ekonomi dengan menyediakan sumber daya yang dilakukan berdasarkan permintaan. Ya. Jika tidak ada permintaan, maka sumber daya tidak akan tersedia karena sifat transaksi dalam on-demand itu sangat terkastomasi. Contohnya, transaksi on-demand ekonomi jasa penulisan, jasa terjemahan, jasa grafis, bisa multimedia. Pak, saya buat logo untuk company profile misalkan. Sekaligus sama filosofinya. Nah, ini kan on-demand ekonomi. Tadi saya jelaskan di freelance tadi. Sehingga kalau tidak bisa permintaannya itu juga akan turun sesuai dengan demand-nya. Kalau demand-nya meningkat ya supply-nya juga akan meningkat. Ini belum ada regulasinya, tapi saya jelaskan di awal. Kemudian yang keempat adalah crowdfunding. Nah, crowdfunding ini juga masuk kalau di fintech itu dalam sisi pembiayaannya. Jadi saya jelaskan crowdfunding itu adalah aktivitas pengumpulan uang guna mendanai aktivitas tertentu dengan atau tanpa profit. Nah, pada sistem crowdfunding, donatur atau penerima donatur dipertemukan dalam satu platform pihak ketiga. Dan di sini saya contohkan misalkan kayak Santarai. Santarai itu salah satu perusahaan crowdfunding yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Ini punyanya Pak Mas Budi. Jadi intinya begini. Jadi ada investor, dia nanam ini ya nanam uang gitu. Kemudian diinvestasikan ke sebuah bisnis. Nah, bisnisnya ini nanti akan diseleksi. Ya, mulai dari portofolionya ya. Ini pembayaran rekornya di checkingnya atau di pembayaran di rekan sertifikan itu sekian, tapi dia omsetnya misalkan besar. Nah, perusahaan akhirnya dia punya portofolio yang ini satu dengan ada bisnisnya juga besar. Jadi dia kayak UMKM kalau dia butuh modal, dia bisa menghubungkan lewat platform crowdfunding, menghubungkan para investor. Nah, tugasnya platformnya ini adalah menghubungkan antara investor dan dunia bisnis UMKM tadi. Nah, yang akhirnya kalau mereka berhasil untung nanti akan dibagi dua, ya, bagi ke bisnisnya, bagi ke Nusantara atau platform digitalnya. Platform digitalnya juga memberikan komisi kepada investor. Jadi platformnya juga mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Jadi konsepnya hampir sama kayak bank, cuma segmennya beda. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsep platform. Ini sharing ekonomi yang sangat tua sekali ya, tua. Media menyediakan produk gratis yang digunakan
didasari motifnya non profit, ya, dia tidak menarik biaya, memang ingin memberikan sesuatu yang sifatnya bermanfaat. Nah, contohnya misalkan kayak pemutar video ya, VLC dan juga Mozilla Firefox. Ini search engine ya, di mana dikembangkan oleh Mozilla Foundation. Nah, kalau VLC ini video live content memutar video media bersifat open source dan lintas platform, juga bisa digunakan siapa saja secara gratis. Jadi ini adalah contoh dari konsep ya, konsep dari sharing ekonomi. Nah, kesimpulannya, sharing ekonomi berkontribusi pada inklusi ekonomi dan transformasi digital, di mana dengan pengelolaannya tepat, maka diperlukan untuk optimalisasi potensi dari sharing ekonomi dan potensi besar dari sharing ekonomi untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga regulasi. Nah, ini kesimpulan dari bab 8 pada pertemuan 9 tadi. Nah, saya kira cukup ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Dari sini mungkin apakah ada yang ditanyakan, silakan kita buka kesempatan untuk bertanya. Dari mahasiswa mungkin untuk berada yang bertanyakan. Tidak ada. Dari kampus cabang Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Dulu Pak Iwan. Sendirian Pak Iwan. Saya sendirian Pak Iwan. Baik, saya kira cukup ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi bisa dilanjut melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya kira untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini